Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Mitra tani sekalian, pupuk menjadi kebutuhan penting dalam praktek budidaya pertanian karena pupuk dapat mempengaruhi produktivitas tanaman yang dibudidayakan. Kebutuhan pupuk di Indonesia terus mengalami kenaikan, terutama untuk jenis pupuk urea dan pupuk NPK. Urea merupakan pupuk yang banyak dibutuhkan karena memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Sebelum kita lanjutkan, silakan di like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan share atau kirim informasi ini kepada mitra tani yang lain. Pupuk urea adalah pupuk tunggal yang memiliki kandungan nitrogen atau N yang tinggi, sekitar 45–46%. Unsur hara nitrogen ini sangat dibutuhkan tanaman karena bisa membantu pembentukan daun. Sayangnya, unsur hara makro ini mudah tercuci. Maka dari itu penambahan pupuk N sangat diperlukan. Urea dikenal juga dengan sebutan karbamid resin, isourea, karbonil diamid, dan karbonil diamin. Pupuk ini memiliki bentuk butiran berwarna putih yang mudah larut dan diserap air. Kandungan N yang tinggi membuat pupuk urea memegang peranan penting dalam produktivitas tanaman. Beberapa manfaat urea untuk tanaman antara lain, yang pertama, membuat daun lebih hijau dan segar, sehingga secara tidak langsung berperan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk urea yang secara optimal bisa mempercepat tinggi tanaman, memperbanyak jumlah anakan, dan menambah jumlah tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kandungan protein dalam tanaman. Yang keempat, cocok untuk segala jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Yang kelima adalah meningkatkan hasil panen. Kandungan nitrogen memberikan peranan penting dalam pertumbuhan tanaman. Jika tanaman kekurangan unsur N atau nitrogen, maka akan menunjukkan beberapa gejala yang mudah dikenali. Berikut ini adalah beberapa tanda tanaman yang mengalami kekurangan unsur nitrogen. Yang pertama, tanaman mengalami perubahan warna menjadi pucat kekuningan. Yang kedua, tanaman menjadi kerdil. Yang ketiga, daun yang sudah tua memiliki warna kekuningan. Yang keempat, buah yang dihasilkan tidak sempurna dan sering masak sebelum waktunya. Untuk bisa memaksimalkan penyerapan nitrogen ke tanaman, maka perlu memperhatikan cara menggunakan pupuk tersebut. Adapun cara aplikasi untuk pupuk urea adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus diperhatikan yaitu waktu aplikasi. Pupuk urea dianjurkan untuk diaplikasikan saat suhu udara tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Bisa di pagi hari atau di sore hari. Jika suhunya terlalu panas, pupuk N bisa menguap dan tidak diserap secara maksimal. Dan jika suhu terlalu dingin, tanah sulit untuk melakukan penyerapan. Yang kedua adalah dosis aplikasi. Dosis aplikasi urea sangat penting. Karena jika memberikan urea berlebihan, bisa mempengaruhi produktivitas tanaman tersebut. Bahkan tanaman bisa mati akibat kelebihan dosis. Yang ketiga, siram tanaman sebelum dipupuk. Hal lain yang menjadi bagian dari cara menggunakan pupuk urea, yaitu menyiram tanaman terlebih dahulu. Penyiraman diperlukan untuk membantu urea lebih cepat menyerap dalam tanah. Yang keempat, membuat lubang pemupukan. Langkah selanjutnya yang penting untuk dilakukan yaitu membuat lubang pemupukan. Lubang ini dibuat dekat dengan perakaran. Hal ini dimaksudkan agar pupuk lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Yang kelima, menaburkan pupuk urea. Tahapan berikutnya yaitu menaburkan pupuk urea di lubang pemupukan yang sudah dibuat. Saat menaburkan pupuk, pastikan untuk memperhatikan dosis yang diperlukan. Yang keenam, menutup lubang pemupukan. Cara menggunakan pupuk urea yang terakhir yaitu menutup lubang pemupukan.
Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah penguapan. Meskipun memberikan banyak manfaat, namun ketika pupuk urea berlebih justru dapat membawa dampak negatif bagi tanaman maupun lingkungan. Berikut beberapa dampak penggunaan pupuk urea berlebih. Yang pertama, meningkatkan biaya produksi usaha tani. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan terhadap pemupukan urea. Yang ketiga, efek samping pupuk urea lainnya yaitu bisa menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, mengurangi kesuburan tanah. Selain berdampak pada tanaman, aplikasi pupuk urea yang berlebihan juga bisa berdampak negatif bagi tanah. Kandungan urea yang tinggi dapat mengakibatkan tanah menjadi asam. Kondisi tersebut membuat tanah menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Yang kelima, mengganggu mikroorganisme tanah. Keberadaan mikroorganisme tanah bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Bahkan ada beberapa mikroorganisme yang berguna untuk mengendalikan hama atau penyakit tanaman. Namun apabila pemberian ureanya berlebihan, ini akan membuat keberadaan mikroorganisme di dalam tanah terancam. Selain urea, pupuk anorganik lain yang mengandung nitrogen yaitu pupuk ZA. Meskipun sama-sama mengandung nitrogen, namun ZA dan urea ternyata berbeda. Perbedaannya antara lain adalah yang pertama, kandungan nitrogen di urea lebih tinggi dibandingkan ZA. Nitrogen dalam urea sekitar 46%, sedangkan nitrogen di dalam ZA hanya 20,8%. Yang kedua, pupuk urea hanya mengandung nitrogen, sedangkan ZA mengandung unsur hara makro lain seperti belerang dan sulfur. Yang ketiga, bentuk urea butiran tidak berdebu, sedangkan ZA berbentuk kristal. Meskipun memiliki perbedaan, namun penggunaan pupuk tersebut bisa saling menggantikan. Hal tersebut dikarenakan keduanya sama-sama mengandung nitrogen. Yang perlu dipahami saat hendak menggunakan ZA yaitu yang pertama, jangan digunakan di tanah yang memiliki tingkat keasaman rendah, sebab pupuk ini bisa menurunkan pH tanah. Yang kedua, jangan dicampur dengan kapur bebas seperti kalium sianida dan kalsium amonium nitrat. Yang ketiga, jenis tanaman juga mempengaruhi pemilihan penggunaan pupuk. Misalnya, pada tanaman tebu lebih baik menggunakan pupuk ZA dibandingkan urea. Hal tersebut dikarenakan ZA tidak mempengaruhi kadar gula atau rendemen. Itulah mitra tani sekalian tentang mengenal pupuk urea, penyedia nitrogen yang penting untuk tanaman. Sebaiknya pemupukan dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.